Selamat datang dan selamat mendengarkan cerita hari ini. Kemarin gue kedatangan sepupu gue, masih anak-anak, dan gue ngejagain mereka, dan buat gue sadar kalau ternyata gue bukan orang yang bisa berurusan dengan anak-anak. Ya lo tau lah, tipikal orang dewasa yang gak akan populer di kalangan anak-anak. Apalagi kalau harus berurusan sama anak-anak yang bisa ngerencanain pembunuhan buat temennya. Ini mengingatkan gue tentang sebuah cerita yang beneran nyata yang terjadi di Jepang tahun 2004. Siapin snack lu, siapin minuman lu. Let's go down to the rabbit hole. Karena ini adalah cerita tentang Nevada-chan. Pada tahun 2004, di sebuah kota kecil di Sasebo, prefektur Nagasaki, Jepang, di SD Okubo, saat itu musim panas pada tanggal 1 Juni, di SD itu saat itu lagi jam makan siang, dan para siswa ya sedang menikmati bekal makan siangnya seperti biasa, tanpa mereka tahu kalau hari itu ada sebuah tragedi yang akan terjadi. Adalah A-chan yang namanya nggak bisa disebut oleh media-media lokal saat itu, dan mereka menyamarkan namanya menjadi A-chan. Si A-chan ini dia memanggil temannya yang bernama Satomi Mirai untuk pergi ke ruang kelas yang kosong, yang tidak jauh dari ruang kelasnya. Sesampainya A-chan dan Satomi di ruang kelas yang kosong itu, A-chan langsung menutup gorden, mengeluarkan cutter, dan menyayat leher Satomi. Dan 15 menit berikutnya, A-chan menghabiskan waktunya hanya berdiri sambil melihat Satomi yang kehabisan darah di lantai sekolahnya. A-chan lalu kembali ke kelasnya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan sang guru yang melihatnya awalnya berpikir kalau A-chan menyakiti dirinya sendiri karena melihat cutter yang bersimbah darah ditambah bercak-bercak darah di sekujur bajunya. Tapi sayang bukan itu yang terjadi. Setelah ditemukan jasadnya Satomi, polisi dan para medik pun datang. Namun, Satomi sudah tidak bisa terselamatkan. Satomi Mirai, umur 12 tahun, meninggal pada 1 Juni 2004 di tangan teman sekelasnya A-chan yang berumur 11 tahun saat itu. A-chan menghabiskan satu malam berikutnya di kantor polisi dan dia diinvestigasi. Awalnya A-chan bilang bahwa dia melakukan ini tanpa ada motif sama sekali. Setelah didesak, akhirnya dia mengaku kalau motifnya adalah karena Satomi membuli dia di internet. Satomi membulinya dengan mengejek tentang berat badannya dan memanggilnya gudi-gudi. Dan mungkin kita berpikir, oh ini hanyalah tindakan sementara atau A-chan panik lalu membunuh Satomi. Sayangnya tidak. A-chan sudah merencanakan ini di minggu sebelumnya. Dan ketika ditanya oleh polisi pun, A-chan hanya bisa terisak-isak sambil menangis dan berkata, "Gomenasai, gomenasai," atau "aku minta maaf, aku minta maaf." Di kantor polisi, A-chan didiagnosa oleh dokter memiliki gangguan mental. Dan kalaupun itu benar, ya mudah buat kita menjawab, kenapa sih anak umur 11 tahun bisa ngelakuin hal sekeji itu? Ya karena gangguan mental. Dia tidak memiliki rasa empati. Dia tidak berpikir kalau membunuh itu adalah hal yang salah. Tapi para guru di sekolahnya mengatakan kalau A-chan ini adalah murid yang normal dan tidak memiliki masalah apa-apa. Justru jika itu yang terjadi, semakin banyak timbul pertanyaan lain. Bagaimana seorang yang secara normal, secara normal, dapat melakukan hal sekeji itu? Sedikit detail tentang A-chan. A-chan ini senang sekali
sesuatu yang bergenre horor. Ditemukan di kamarnya banyak novel horor seperti One Missed Call, lalu Battle Royale, dan dia juga terobsesi dengan film Battle Royale. Itu film yang bercerita tentang sekelompok murid SMA yang saling membunuh sampai mati dan tersisa satu orang. Intinya film itu dipenuhi oleh pembunuhan, adegan-adegan pembunuhan sadis lah. Dan Achan terobsesi oleh itu. Bahkan di komputernya pun ditemukan banyak sekali dia membookmark fanfiction horror tentang Battle Royale. Nah, cerita tentang Achan ini akhirnya diangkat oleh sebuah stasiun televisi di Jepang saat itu. Dan stasiun televisi itu dalam liputannya menampilkan sebuah gambar yang disinyalir adalah gambar yang dibuat oleh Achan. Dan ada tanda tangan dari Achan. Disitulah nama dari pelaku sebenarnya terungkap. Di sini internet sudah mulai mengambil bagian kalau menurut gua. Karena ketika tidak lama setelah liputan itu tayang di televisi, foto ini beredar di internet. Ini adalah foto yang bisa kita lihat ada Satomi dan salah seorang gadis yang memakai hoodie Nevada yang disinyalir kalau dia adalah Achan. Atau mungkin saat foto ini keluar namanya sudah berubah menjadi Nevada Chan. Chan itu panggilan untuk bayi dan Nevada karena dia memakai hoodie Universitas Nevada. Dan ini menjadi bahan obrolan di forum-forum internet seperti 2channel saat itu. Banyak sekali orang yang membahas tentang perilaku Achan atau kasus Achan ini, atau Nevada Chan ini. Bahkan beberapa orang menggambar ilustrasi seperti ini, dan bahkan dijadikan meme. Tragedi yang menjadi meme, menurut gue adalah sebuah ironi. Bahkan sampai ada meng-cosplay. Apa sebenarnya yang membuat anak berumur 11 tahun melakukan hal kejam? Apakah karena lingkungannya? Bagi gue, iya. Karena gue percaya lingkungan itu membentuk seseorang. Seseorang itu bisa terbentuk karena lingkungannya. Beberapa media lokal pada saat itu mencoba mengatakan kalau ayahnya Achan menganiaya Achan, walaupun ayahnya sudah menyangkal. Jadi apa yang membuat anak umur 11 tahun yang benar-benar ke switch dalam dirinya untuk ngelakuin hal setega itu kepada temannya? Ini hanya sekedar opini gue ya. Anak kecil itu kan belum bisa berpikir abstrak seperti kita ya. Maksud gue, mereka itu masih berpikir atau mereka itu masih melakukan apa yang mereka lihat. Contohnya, ketika lu nyuruh anak kecil untuk ngeberesin mainannya setelah selesai main, tapi nggak lu kasih contoh, ya nggak akan diberesin. Begitupun sebaliknya, kalau ada seorang anak ngelihat anak atau temannya dipukul oleh orang tuanya, misalkan karena main terlalu sore, dia pun belajar dari situ. Bukan belajar cara mukul, tapi belajar kalau kekerasan adalah solusi. Dan itu cukup berbahaya menurut gua. Dan pada titik ini, mulai banyak perdebatan pada saat tahun 2004 kasus ini terjadi tentang age of criminal responsibility, atau usia di mana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya. Di Jepang saat itu tahun 2004, age criminal of responsibility-nya di umur 14 tahun. Itu pun sudah diturunkan. Awalnya 16 tahun, cuman karena kejadian tahun 1997 di mana ada seorang anak berumur 14 tahun membunuh kedua temannya yang berumur 10 dan 11 tahun, akhirnya batas usia itu diturunkan jadi 14 tahun. Nah, karena Achan masih di bawah umur, akhirnya Achan tidak pernah masuk ke lembaga permasyarakatan. Dia dimasukkan ke dalam penjara anak. Seperti lembaga permasyarakatan tapi lebih lunak. Mereka masih diberi kurikulum belajar lain dan sebagainya. Masih diperlakukan seperti anak kecil lah. Karena Achan masih di bawah umur. Dan pada tahun 2008, Achan, atau yang sekarang mungkin lebih terkenal dengan nama Nevada Tan ya, kembali bergabung dengan masyarakat dengan nama baru dan jalan hidup baru.
Ini membuat gue sadar, apakah gue sudah menjadi contoh orang dewasa yang baik di ruang lingkup yang paling kecil adalah buat saudara-saudara sepupu gue yang masih anak-anak. Mungkin Nevada Chan ini dia senang genre horor, dan mungkin di lingkungannya dia pernah melihat hal-hal yang tidak mengenakan sebagai anak kecil, dan itu mungkin yang mendorong dia untuk melakukan pembunuhan terhadap Satomi. Bagaimana dengan lu? Apakah lu sudah menjadi contoh orang dewasa yang baik?